The Indonesia Clean Energy Forum, or ICEF, and ISR first presented IETD in 2018. This year is the 6th edition of IETD. And this year IETD is unique in that it is co-hosted for the first time by the Ministry of Energy and Mineral Resources. We appreciate the Ministry's strong support for this event and also for our work in accelerating energy transition in Indonesia. This year's Indonesia Energy Transition Dialogue is themed Enabling Rapid Power Sector Transformation. The power sector is not only the energy sector's low-hanging fruit for a low-carbon transition, but also a key enabler for the broader energy sector's decarbonization, encompassing the transport and industry sector. As there are still a lot of work to decarbonize power sector, we expect to collaborate with other countries which could provide proven and competitive technologies, provide competitive cost of financing, and easy to access sustainable financing, share best practices, and provide capacity building. In closing, I hope this forum will be able to formulate and realize collaborative actions in achieving net zero emission target. Concern investor saat ini untuk masuk dalam proyek renewable energy kita bagi menjadi 3, yaitu sistem tata kelola listrik, ada TKDN, dan harga listrik, di mana kita lihat sistem tata kelola listrik ini Indonesia memiliki sistem tata kelola listrik dikelola oleh PT PLN. Pengembangan EBT dilakukan berdasarkan pengadaan pembangkit yang ada di dalam RUPTL yang mempertimbangkan sasaran bauran energi terbarukan, keseimbangan supply demand, sistem ketenaga listrikan, keekonomian pembangkit EBT, dan kemampuan keuangan negara. Kami di Sulawesi punya beberapa PRI power plant, satu di Likupang di Sulawesi Utara, kemudian 15 MW, kemudian di Isimu 10 MW, kemudian di Sumalata, kalau nggak salah di Sulawesi Selatan, Sumalata ini, kemudian di Sidrap ada wind power plant, kapasiti 77 MW, kemudian di Tolo wind power plant 66 MW. So it is what we call the full integrated EV battery in EV ecosystem. Yeah, this is highlight that what we are doing right now. It is still in the early stage with our colleagues from PLN and MindID. We try to develop the desalination project by combining the solar PV with the energy storage, with the potential capacity is up to 15 MW. So to convert the 1 ton of solid waste, it can only produce 0.5 megawatt hour of electricity or 25 kilowatt of electric power. So by using this, we can make the plan for developing the waste power plant in Nusa Penida. Bagaimanapun kita melihat memang masih banyak terjadi silo-silo ya dalam pengembangan EBT yang memang akhirnya jadi menghambat. Misalnya ada antara kementerian yang satu dengan yang lainnya juga tidak sinkron dan sebagainya. Tapi apapun itu tentu melalui forum seperti ini, kemudian diskusi yang kita lakukan, kita melihat apa persoalannya dan kita bisa benahi. Kendala kami ya, tadi cadangan migas dan sumber masih berlimpah. Apabila dipaksa untuk menghasilkan EBT ini, untuk apa ini yang sudah kita punya ini, padahal ini murah dan sangat menguntungkan. Ini tantangannya besar sekali bagi pemerintah provinsi. Sure, Welfie. So I think from my perspective, definitely having that stability of that enabling environment, picking up on what Pak Iliad was saying as well, to basically provide enough confidence for the private capital to flow so that they know once they deploy, they know what the returns profile is going to be. That navigating through the energy transition means that Indonesia has to balance all the aspects of energy trilemma and energy resilience concept. The planning and strategizing of energy transition need to emphasize the following aspect. First, securing adequate supply of energy. Second, ensuring accessible and also affordable energy for all. And lastly, acceptability in the operation to minimize the impact to the environment and also to the people. Nama saya Arthur Simatupang, saya chairman dari Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia.
atau yang dikenal sebagai APLSI itu yang mewadahi para IPP di Indonesia. Ya tentunya ini memerlukan effort bersama dari segala pihak. Tentunya kita sebagai para pelaku usaha swasta tentunya mendukung rencana pemerintah. Dan juga dalam hal ini tentunya karena bidang energi, pasti ESDM dan PLN tentunya menjadi mitra strategis kita, dan kita juga melihat banyak opportunity yang bisa kita lakukan. Pasti juga masih banyak tantangan, tapi kita masih sangat optimis bahwa ini bisa dilakukan, tapi tentunya memerlukan effort bersama agar akselerasi bisa dapat lebih terjadi, dan secara konkret kita bisa melihat bahwa ada penurunan carbon emission di Indonesia. Banyak program dan kebijakan pemerintah yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai bauran energi 23% di tahun 2025. Di antaranya adalah kalau dari sisi sektor energi, tentunya ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, Bapak Menteri SDM telah menetapkan peraturan keputusan Menteri SDM untuk mengesahkan RUPTL, yaitu Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik bagi PLN 2021-2030, di mana pada tahun 2025 dipastikan beberapa program untuk memastikan target bauran EPD itu tercapai. Di situ ada kalau dilihat sampai dengan 2030 ada 42 gigawatt, di mana 21 gigawattnya adalah merupakan renewable energy dan 10 gigawattnya adalah PLTA. Saya tadi mendengar bahwa sesi panelis atau diskusi atau seminar pada kali ini adalah merupakan yang ke-6 ya, kegiatan IITD ke-6 sejak 2018. Dan tentunya dialog-dialog mengenai energi transisi memang merupakan salah satu kunci yang sangat penting dan kritis karena terkait dengan bagaimana pemahaman masyarakat untuk memahami apa itu energi transisi. Dan dengan pemahaman yang baik, tentunya juga forum ini selain untuk mengintroduce mengenai pemahaman energi transisi, juga dipakai sebagai media untuk mendapatkan informasi-informasi dari grassroots atau dari masyarakat mengenai concern apa yang perlu didengar oleh pemerintah untuk dicarikan salah satu solusi-solusi dan bagaimana rencana mitigasi risikonya. Dan ini merupakan hal yang sangat penting mengenai program energi transisi ini, karena ini tidak hanya hal yang sangat kompleks tetapi berdampak signifikan dan multi stakeholder.